Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah kembali mendatangkan 6 juta dosis vaksin Sinovac dari Tiongkok. Kedatangan vaksin kali ini merupakan kedatangan tahap ke-8, sehingga total dosis vaksin Sinovac yang telah tiba di Indonesia mencapai 59,5 juta dosis. Namun apakah seluruhnya bisa langsung disuntikan ke masyarakat? Rekan kami Jessica Wulandari akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Jessica. Terima kasih Sumi. Pemirsa, tahukah Anda kalau Indonesia sudah memiliki 59,5 juta dosis vaksin asal Sinovac yaitu dari Tiongkok? Dan kemarin baru saja tanggal 18 April 2021 ini pemerintah kembali mendatangkan sebanyak 6 juta dosis vaksin dari produsen Sinovac yang tentunya masih dari Tiongkok. Dan hari ini kita akan membahas sebetulnya sudah berapa banyak yang sudah dimiliki Indonesia dan realisasi vaksinasi di Indonesia. Namun pertama-tama kita akan menyimak pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini terkait kedatangan dari vaksin yang sebanyak 6 juta kemarin. Hari ini kami menerima kedatangan 6 juta bulk vaksin dari Sinovac China yang merupakan bagian dari pengiriman 140 juta bulk vaksin yang akan kita terima tahun ini. Total yang sudah kita terima dari Sinovac adalah 59,5 juta bulk vaksin. Atau kalau sudah dikonversi menjadi dosis akan jadi sekitar 46 sampai 47 juta dosis. Nah, pemirsa, tadi kita sudah menyimak pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyampaikan kalau 6 juta dosis yang kemarin didatangkan ke Indonesia merupakan bagian dari 140 juta dosis vaksin yang akan didatangkan dan sudah dikerjasamakan antara Indonesia dengan produsen Sinovac. Dan kita akan menyimak bersama apakah betul bisa langsung digunakan atau ada prosesnya. Ternyata pemirsa tidak semuanya bisa langsung digunakan karena ada beberapa yang masih dalam setengah atau setengah jadi, ini disebut dengan overfill ataupun dalam bentuk bahan baku atau bulk. Nah, kalau kemarin sudah didatangkan, ini bahan baku dibawa dalam fasilitas pendingin. Setelah dibawa dalam fasilitas pendingin, langsung dibawa ke PT Bio Farma, ini tepatnya berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kemudian diproduksi di PT Bio Farma. Selanjutnya, setelah diproduksi oleh PT Bio Farma, maka BPOM mengevaluasi mutu dari vaksin tersebut. Dan terakhir, vaksinasi bisa digunakan oleh masyarakat. Tadi kalau kita menyimak pernyataan dari Menkes Budi Gunadi Sadikin, ternyata hingga saat ini sudah tercatat 59,5 juta dosis vaksin yang sudah berada di Indonesia. Dan ternyata kalau sudah diproduksi oleh PT Bio Farma, ini menjadi 46 juta. Kenapa menyusut? Karena ternyata ini ada proses-proses dalam produksi yang membuat si dosis bulk dari dari Sinovac ini ternyata menyusut. Dan kemudian selanjutnya kemarin Menteri Kesehatan juga menyampaikan dengan adanya tambahan 6 juta dosis vaksin yang kemarin didatangkan dari Tiongkok, ini ternyata targetnya dalam waktu 1 bulan ke depan Indonesia akan memiliki 20 juta dosis tambahan dan ini akan siap diedarkan untuk seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya pemirsa, kita melihat sebetulnya jenis apa saja yang sudah resmi yang akan digunakan di Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan vaksin COVID-19, ini ada 7 jenis yang akan digunakan dan ini dari 7 produsen tentunya. Yang pertama ini PT Bio Farma dari Indonesia, kemudian ada Sinovac, ada AstraZeneca, kemudian Pfizer, BioNTech, Moderna, Novavax, dan Sinopharm. Namun pemirsa, kalau kita melihat di Indonesia yang baru digunakan hanya baru 3. Ini dari Bio Farma, Sinovac, dan juga AstraZeneca. Tapi yang mendapatkan izin dari WHO atau Emergency Use List ini baru AstraZeneca dari ketiganya.
Sedangkan Sinovac ini masih menunggu EU-nya dari WHO pada bulan April 2021 ini, masih dalam tahap proses pengajuan ke WHO. Sedangkan kalau Bio Farma ini mengikuti dari Sinovac karena Bio Farma memproduksi bulk dari Sinovac. Selanjutnya kalau kita melihat 4 jenis dari produsen lainnya yang sudah mendapatkan izin emergency use list dari WHO adalah BioNTech dan Moderna. Sedangkan Novavax dan Sinopharm ini masih menunggu izin dari WHO. Kemudian selanjutnya pemirsa, kita melihat dosis vaksin yang sudah diterima di Indonesia. Kita melihat sampai saat ini memang ternyata sudah ada 8 tahapan. Di tahapan pertama, ini pada 6 Desember 2020 sudah tercatat 1,2 juta dosis vaksin Sinovac. Kemudian tahapan kedua, ini pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat ada 1,8 juta dosis Sinovac. Dan yang ketiga, ini ada 16,5 juta yang didatangkan pada 12 Januari 2021. Namun ini rinciannya, pemirsa, kalau untuk diketahui 15 jutanya ini adalah dosis Sinovac dalam bentuk bulk, sedangkan 1,5 jutanya ini berbentuk overfill atau setengah jadi. Sedangkan yang pada tahapan keempat yang datang pada awal tahun ini yaitu 2 Februari 2021, ini 10 jutanya berbentuk bulk, sedangkan 1 jutanya ini berbentuk overfill. Untuk tahapan selanjutnya yaitu dari tahapan kelima sampai tahapan ke-8, ini tercatat pada tanggal 2 Maret sudah ada 10 juta dosis Sinovac dalam bentuk bulk didatangkan. Kemudian pada tanggal 8 Maret ini 1,1 juta dosis AstraZeneca yang sudah didatangkan ke Indonesia. Dan pada tanggal 25 Maret ini ada 16 juta dosis Sinovac yang berbentuk bulk. Dan kalau kita melihat di tahapan ke-7 ini ternyata 1,5 jutanya ini berbentuk overfill. Sedangkan kemarin terakhir pada tanggal 18 April 2021 ini tercatat ada 6 juta dosis Sinovac dalam bentuk bulk. Selanjutnya pemirsa, kita melihat sebetulnya vaksin produsen mana saja yang sedang dijajaki oleh Indonesia. Setidaknya ada 4 produsen. Ini yang pertama kita melihat dari Sinopharm, ini dengan efikasinya 79%, namun suhu penyimpanannya 2 hingga 8 derajat Celcius. Sedangkan untuk AstraZeneca ini efikasinya 70% dengan suhu penyimpanan 3-8 derajat Celcius, dan berbeda dengan BioNTech yang efikasinya bisa mencapai 95%. Namun suhu penyimpanannya pun juga sangat berbeda karena di minus 75 derajat Celcius. Sedangkan Moderna juga 94,1%, namun suhu penyimpanan di level minus 20 derajat Celcius. Nah, selanjutnya pemirsa, kita melihat kalau tadi sudah ada 59,5 juta dosis vaksin dari Sinovac yang ada di Indonesia, namun bagaimana sebetulnya realisasi vaksinasi di Indonesia hingga tanggal 18 April 2021 kemarin. Kita melihat realisasinya kalau dari tenaga kesehatan ini di tahap 1 dan di tahap 2 ini mendekati level 100%. Karena kalau kita lihat ini sudah di level 99%, sedangkan di tahap 2 ini di 90%. Sedangkan kalau di petugas publik ini targetnya di 17 juta, ternyata tahap 1 realisasinya baru 41% dan tahap 2 ini berada di 21%. Dan yang ketiga ini lansia, ini tahap 1-nya baru mencapai 10% dan tahap 2-nya mencapai 4,3%. Namun kalau kita melihat realisasi di tanggal 18 April 2021 kemarin, ini ternyata kalau dijumlahkan ada 15 juta. Kemudian selanjutnya, pemirsa, kita akan menyimak pernyataan target vaksinasi oleh Presiden Joko Widodo yang ternyata di bulan Juli ditargetkan sebanyak 70 juta penduduk yang harus divaksin. Ini nanti di bulan Juli target kita paling tidak 70 juta penduduk kita harus sudah divaksinasi. Nanti kurvanya akan kelihatan turunnya di bulan Juli kalau
vaksinasinya bisa mencapai 70 juta orang. Nah, pemirsa, tadi kita melihat pernyataan dari Presiden Joko Widodo kalau di bulan Juli 2021 setidaknya ditargetkan ada 70 juta penduduk yang harus divaksinasi. Namun pemirsa, kita akan terus memantau bagaimana realisasi dari vaksinasi. Karena kalau kita melihat target dari pemerintah di tahun 2022 nanti ini sudah 181 juta. Namun kalau kita melihat keadaan stok dari vaksin secara dunia ini mulai keadaannya menipis, maka kita harus memantaunya bersama. Demikian, Sumi. Baik, terima kasih Jessica. Dan 6 juta bak vaksin dari Sinovac telah tiba di Indonesia setelah diproses di Bio Farma. Maka daerah mana saja yang akan prioritas menerima vaksin ini? Kita akan tanyakan langsung kepada juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan. Usai jeda yang satu ini.